Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan saya Rafisa Ramadan dengan NIM R1D1244014 sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lamus Rifa dengan NIM R1D124033. Perkenalkan, nama saya Nafakti dengan NIM R1D1043. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Kumalasari dengan NIM R1D124029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama dan NIM R1D124042. Perkenalkan, nama saya Jilal Yakin dengan NIM R1D124028. Di sini kami akan menjelaskan pembahasan tentang regresi polinomial dan deret Fourier. Jadi apa itu regresi polinomial? Regresi polinomial merupakan metode yang digunakan untuk memodelkan data yang memiliki pola nonlinear atau berbentuk kurva. Sedangkan deret Fourier merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki pola berulang atau periodik. Untuk lebih jelasnya mengenai materi ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Teman-teman saya persilakan. Baik, yang pertama yaitu tantangan data di dunia nyata. Jadi, mengapa kita harus menggunakan sebuah metode seperti regresi linear dibandingkan hanya menggunakan garis lurus sederhana karena data mempunyai beberapa tantangan. Yaitu yang pertama yaitu derau atau noise. Data nyata mengandung galat pengukuran yang membuat titik-titik data tidak membentuk pola yang sempurna dan bersih, sehingga diperlukan sebuah metode seperti regresi polinomial. Yang kedua yaitu tren umum. Kita membutuhkan metode yang mampu menangkap pola besar tanpa harus melewati setiap titik data secara akut. Yang ketiga yaitu model yang tepat. Pemilihan model yang sesuai menentukan akurasi prediksi dan kualitas interpretasi hasil analisis. Selanjutnya yaitu regresi polinomial. Ini gunanya untuk menangkap tren kurva. Persamaan umumnya yaitu Y sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah seterusnya A tambah AF X pangkat R. Kemudian regresi polinomial menentukan fungsi polinomial yang paling sesuai dengan ukuran data. Semakin tinggi derajat R, semakin kompleks pula kurva yang akan dapat dibentuk. Data ini cocok untuk nonlinear sederhana seperti pertumbuhan populasi dan musiman. Kemudian selanjutnya yaitu mekanisme regresi polinomial. Beberapa mekanismenya itu ada 4. Yang pertama itu identifikasi data, kedua buat matriks normal, kemudian ketiga selesaikan sistem, dan keempat merapi dan mendapatkan fungsinya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengapa harus memilih polinomial. Alasan mengapa regresi polinomial sering digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel, terutama ketika pola tidak memiliki garis lurus, yaitu karena regresi polinomial memiliki fleksibilitas yang tinggi. Regresi polinomial mampu memetakan pola naik turun yang kompleks dengan menyesuaikan derajat polinomial. Yang kedua yaitu least square. Regresi polinomial meminimalisir selisih kuadrat antara titik data asli dan kurva hampiran secara optimal. Yang ketiga yaitu langkah awal yang efektif. Pendekatan yang solid sebelum mencoba model yang lebih kompleks seperti Fourier atau Schlieren. Baik, selanjutnya memperkenalkan deret Fourier. Apa bedanya dengan polinomial? Berbeda dari polinomial, deret Fourier unggul dalam mendekati data yang bersifat periodik hingga berulang secara teratur seiring waktu atau ruang. Deret ini menggunakan kombinasi fungsi sinus dan kosinus untuk menangkap osilasi data yang kompleks. Sangat cocok untuk data musiman, gelombang sinyal, atau pola psikikal dalam riset sosial. Lalu, setelah kita memahami tantangan data di dunia nyata, pertanyaannya adalah metode apa sih yang akan kita gunakan? Di sini kami memanfaatkan deret Fourier dalam regresi non parametrik. Secara matematis, model yang kami gunakan dapat dilihat pada persamaan wilayah.
kita lihat perbandingan dengan metode konvensional pada ilustrasi di sebelah kanan. Untuk regresi polinomial, biasanya hanya bagus untuk menangkap tren non-linear yang cenderung sederhana atau searah berbasis fungsi pangkat, dan model ini juga akan kewalahan jika datanya naik turun berulang kali. Untuk regresi dari Fourier, yaitu menggunakan fungsi sinus dan kosinus, menjadikannya sangat ideal untuk menangkap data yang memiliki pola periodik atau osilasi yang kompleks. Selanjutnya saya serahkan ke selanjutnya yaitu perbandingan antara OLS dan PLS dalam menentukan estimator terbaik. OLS merupakan alat untuk meminimumkan jumlah kuartal residual ideal untuk pola data dasar dengan asumsi error yang independen dan homogen. Ciri yang pertama yaitu sederhana dan mudah diinterpretasi. Yang kedua yaitu rentan terhadap overfitting, tetapi kurang robust pada multilinearitas. Kemudian yaitu PLS atau Nail's least square, merupakan pengembangan OLS dengan parameter halus atau semantik yang mengontrol kompleksitas model secara otomatis. Ciri yang pertamanya yaitu menghindari overfitting secara efektif, yang kedua menangani multilinearitas dengan baik, dan lebih robust untuk data yang lebih kompleks. Sebagai implementasi nyata dari teori sebelumnya, mari kita bedah studi kasus mengenai fenomena kemiskinan di Jawa Tengah. Kami menggunakan metode pendekatan Fourier dengan metode PLS, hasilnya sangat memuaskan, di mana nilai R square mencapai 75%. Artinya model ini mampu menjelaskan sekitar 75% variasi dari data kemiskinan di Jawa Tengah. Angka yang tergolong tinggi dan solid untuk ukuran data sosial. Untuk menangkap fluktuasi data secara akurat, kami menggunakan parameter osilasi sebesar K sama dengan 11. Ini adalah jumlah komponen Fourier yang digunakan untuk menangkap pola berulang atau musiman yang ada pada data. Studi kasus ini membuktikan bahwa meskipun data sosial sangat kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian, seperti visualisasi landscape di sebelah kanan, pendekatan Fourier PLS sukses menyederhanakannya menjadi pola yang terstruktur dan logis, dan kaya akan makna bagi para pengambil kebijakan. Dari penjelasan tersebut kita mendapatkan 3 kesimpulan utama, yaitu regresi polinomial digunakan ketika dia ideal untuk tren kurva standar dan hubungan non-linear sederhana ketika data tidak bersifat periodik. Yang kedua, direct Fourier digunakan ketika data bersifat periodik dan memerlukan fleksibilitas tinggi untuk menangkap osilasi kompleks. Dan yang ketiga, dalam memahami karakteristik data, terlebih dahulu adalah kunci utama berdasar analisis dan bukan sekedar memilih model yang paling canggih. Itulah strategi pemilihan model yang benar. Sekian presentasi dari kami kelompok 12. Wassalamualaikum.